Bismillahirrahmanirrahim, ketemu lagi dengan Miss Sari. Di video kali ini Miss akan bahas mengenai lingkaran ya. Ini untuk persiapan penilaian harian di pertemuan berikutnya. Oke, simak baik-baik ya. Di penilaian harian nanti akan ada 25 soal yang terdiri dari 20 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Nah, dari 25 soal ini Miss breakdown menjadi 5 pokok materi. Yang pertama adalah unsur-unsur lingkaran. Ya, lalu kedua, keliling dan luas lingkaran. Lalu yang ketiga, panjang busur dan luas juring. Keempat, sudut pusat dan sudut keliling. Yang kelima, segi 4 tali busur ya. Jadi 5 pokok bahasan ini. Simak baik-baik ya. Pertama, definisi dari lingkaran. Lingkaran itu adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tetap yang dinamakan titik pusat lingkaran. Jadi kalau ini adalah lingkaran, ini adalah titik pusatnya. Ini jari-jarinya. Lalu ini dari ujung ke sini adalah diameternya. Ya, kurang lebih seperti ini gambar lingkaran ya. Jadi ini titik pusat. Nah, jarak sama nih jari-jari. Jarak dari sini ke pusat, titik sini ke pusat semuanya sama. Ya. Nah, himpunan titik-titiknya itulah lingkaran. Nah, sekarang unsur-unsurnya. Yang pertama, ada yang namanya juring. Nah, juring ini yang warnanya hijau ini ya, bentuknya kayak pizza. Lalu tembereng. Tembereng ini adalah juring dikurangi segitiganya. Ya, jadi bentuknya ini tembereng. Lalu ada yang namanya jari-jari dari titik pusat ke lingkaran ya. Ada OA, OB, OC itu jari-jari. Diameter itu AB garis tengahnya. Ya, itu diameter. AC yang garis lengkung ini namanya busur. Kalau AC yang garis lurus namanya tali busur. Ya, jadi tembereng tadi dibatasi oleh tali busur dan busurnya. Nah, satu lagi apotema. Apotema itu adalah garis yang tegak lurus ya, dengan dari titik pusat dan tali busur. Ini OD. OD dinamakan apotema. Lalu keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu adalah panjang lintasan yang ditempuh sepanjang lingkaran dari suatu titik A kembali ke titik A lagi. Ya, jadi dari titik A muter dia balik lagi sampai ke A lagi. Nah, itu satu lingkaran. Nah, itulah dinamakan keliling. Nah, rumusnya adalah Pi kali D atau 2 kali Pi kali R. Sedangkan luas lingkaran itu adalah luas yang dibatasi oleh kurva yang bentuk lingkaran. Nah, jadi yang warna hijau ini nih. Nah, ini adalah luas lingkaran. Rumusnya adalah Pi R kuadrat atau 1/4 Pi D kuadrat. Nah, K itu keliling lingkaran, L itu luas lingkaran, D itu diameter, R itu jari-jari. Pi-nya kita bisa pakai yang 22/7 kalau nanti jari-jari atau diameternya itu kelipatan 7. Atau bisa kita pakai yang 3,14. Gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah panjang busur. Nah, panjang busur itu ya panjang tadi garis melengkung tadi ya, busur kan yang melengkung tadi nih AB misalkan ya. Panjang garis lengkung pada lingkarannya. Nah, ini ada dua cara. Kalau yang diketahui hanya sudut pusatnya saja, maka tinggal sudutnya dibagi 360 kali keliling. Jadi kalau panjang busur itu hubungannya sama keliling. Atau jika diketahui panjang busur sudut lainnya, jadi ada perbandingan dua panjang busur nih, tinggal kita bandingkan ya. Jadi panjang busur AB banding panjang busur CD sama dengan besar sudut AOB banding besar sudut COD. Nah, kalau luas juring itu luas lingkarannya, luas yang bagian lingkarannya. Jadi dia dibatasi oleh busur-busur dan dua jari-jari. Misalkan yang ini yang diwarnain merah. Luas juring AOB itu adalah sudutnya dibagi 360 kali luas lingkaran. Jadi kalau panjang busur hubungannya dengan keliling, kalau luas juring hubungannya dengan luas lingkaran. Nah, kalau diketahui luas juring lainnya, maka pakai perbandingan. Luas AOB banding luas COD sama dengan besar sudut AOB banding besar sudut COD. Dan yang terakhir luas tembereng. Luas tembereng itu tadi dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, luas temberengnya itu adalah luas juringnya dikurangi luas segitiganya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Nah, sudut pusat itu dia dibatasi dua jari-jari dan titik sudutnya itu titik pusat lingkaran. Kalau keliling dia dibatasi oleh dua tali busur
titik sudutnya itu pada keliling tepi lingkaran. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Sudut pusat adanya di pusat, sudut keliling adanya di lingkarannya. Ya. Hubungannya apa? Nah, pertama, karena sudut AOC itu kan sudut pusat. Nah, sudut ABC itu sudut keliling. Sama-sama menghadap busur AC. Jadi ABC itu menghadap busur AC, AOC juga menghadap busur AC. Kalau menghadap busur yang sama, maka dia ada hubungannya pusat dan keliling. Hubungannya bagaimana? Nah, sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling. Sedangkan sudut keliling itu setengahnya dari sudut pusat. Intinya mah yang besar itu yang di tengah. Gitu ya. Jadi sekali lagi mereka bisa ada hubungan seperti ini kalau ya dia menghadap busur yang sama. Nah, sekarang sudut-sudut keliling itu ada yang menghadap diameter. Nah, ini yang spesial nih ya. Jadi kalau sudut keliling si C ini menghadap diameter, ya, menghadap diameter, maka pasti dia siku-siku. Maka sudut ACB ini 90 derajat. Nah, kalau dia menghadap busur yang sama, maka besarnya juga sama. Ya, jadi misalkan sudut ACB sama ADB sama AEB itu sama karena sama-sama menghadap busur AB. Dan satu lagi ada yang namanya segi 4 tali busur. Nah, jadi ini tali busur semua ya, AB, BC, CD, AD itu kan tali busur semua. Nah, sifatnya dari segi 4 tali busur adalah sudut yang berhadapan totalnya 180 derajat. Maka sudut A ditambah sudut C itu 180 derajat. Dan sudut B ditambah sudut D itu adalah 180 derajat. Nah, ini sifat dari segi 4 tali busur. Nah, contoh soalnya. Pertama nih, sebuah lingkaran dengan titik pusat O memiliki jari-jari 7 cm. Tentukan keliling dan luas lingkarannya. Nah, maka R-nya 7 nih ya. 7 ini R. Keliling, kita tahu rumus keliling adalah 2πr. Maka 2 dikali 2/7 dikali R-nya 7. Coret-coret. 2 kali 22 adalah 44 cm. Itu keliling. Luas. Luas apa lingkaran? PR kuadrat. Jadi 22/7 dikali 7 dikali 7. Coret-coret. 22 kali 7, 154 cm persegi. Oke, gampang ya. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah ada bangun datar seperti ini, ditanya keliling daerah yang diarsir. Ingat, namanya keliling itu adalah total dari panjang garis yang mengelilingi bangun tersebut. Nah, karena yang diarsirnya ini biru, diarsir biru, maka kita jumlahkan nanti nih. Garis yang pertama ini berapa? 14 ya. Ini 14, ini 14, yang ini 26, 26. Nah, ini adalah seperempat lingkaran ya. Seperempat lingkaran yang R-nya adalah 26 ya, 14 ya. Ini R-nya 14, yang ini 14 juga R-nya. Nah, sehingga kelilingnya adalah, langsung aja Miss tulis nih, berarti 14 ditambah 14 ditambah 26 ditambah 26 ditambah, nah, ada seperempat lingkaran. Nah, seperempat lingkaran ditambah seperempat lingkaran. Nah, 14 tambah 26 ini 40. 40 tambah 40 80. 80 ditambah seperempat tambah seperempat itu setengah. Berarti setengah dikali 2 kali 22/7 kali R-nya 14. Oh, udah tinggal hitung deh. Coret-coret 2. 80 tambah 22 kali 2, 44. 124 cm. Gampang ya. Kita lanjutkan. Besar sudut AOB sama dengan 120 derajat dan panjang jari-jarinya 14. Panjang busur. Nah, panjang busur berarti hubungannya sama keliling. Maka panjang busur AB itu adalah 120 derajat
per 360 derajat dikali keliling lingkarannya 2 pi r. Pi-nya langsung aja deh Miss tulis 22 per 7 ya. Maka 2 dikali 22 per 7 dikali jari-jarinya 14. 120 bagi 316 ini 3 ya. Ini coret 2. Berarti 22 kali 4 88 per 3 sama dengan 291 per 3. Gitu ya. Satuannya sentimeter. Tuh, jadi kalau panjang busur hubungannya dengan keliling. Nomor 4. Nah, ini ditanya luas juring hubungannya sama luas, tapi diketahui luas juring lainnya, maka pakai perbandingan. Luas juring PKN yang ditanya ya, luas PKN banding luas PLM itu nanti akan sama dengan perbandingan sudut PKN-nya banding sudut PLM-nya. Luas PKN banding luas PLM-nya 24 sama dengan sudut PKN itu adalah 60. Oh, ini bukan PKN ya. KPN. Nah, ini KPN. Nah, diganti nih harus. Nama sudutnya salah nanti. Sudut KPN banding sudut MPL. 60 banding 45. Nah, sederhana ini ya bagi 15. 43. Maka luas juring PKN adalah 24 kali 4 bagi 3. Kali silang ya. 24 bagi 3, 8. 8 kali 4, 32 cm persegi. Jadi pakai perbandingan. Kalau diketahui sudut mah kita pakai luas ya. Luas juring hubungannya sama luas. Selanjutnya ini terkait dengan sudut pusat dan sudut keliling. Nah, jika diketahui besar sudut AOB, AOB-nya itu adalah sudut pusat ya, maka sudut ACD. Nah, sudut ACD ini kan sudut keliling. Ini sudut pusat. Ini sudut keliling. Tapi ada hubungannya enggak? Enggak ada, karena AOB menghadap busur AB. Ya, ini menghadap busur AB. Yang ACD menghadap busur AD. Nggak nyambung, maka kita harus cari dulu sudut pusatnya dari yang menghadap busur AD. Maka kita cari dulu sudut AOD-nya. AOD itu berarti kan lurus sama AOB ya, berarti 180 derajat dikurangi sudut AOB. Sama dengan 180 dikurangi 100. Sama dengan 80 derajat. Ini sudut AOD. Udah selesai belum? Belum. Yang ditanyakan ACD. Ya, sudut ACD itu sama dengan setengahnya dari sudut AOD. Karena dia sudut keliling. Berarti setengah dikali 80. Sama dengan 40 derajat. Maka sudut ACD-nya adalah 40 derajat. Gampang ya? Kita lanjutkan. Nah, ini sekarang dibalik. Tadi yang ditanya sudut keliling, sekarang ditanya sudut pusat. Ya, ACB-nya itu kan sudut keliling. Ya, ACD. ACD itu sudut keliling. Maka ditanya sudut pusat AOD. Nah, sama-sama sudah menghadap busur AD ya. Udah sama nih. Nah, maka untuk mencari sudut AOD ya udah tinggal 2 kalinya sudut ACD. Karena sudah menghadap busur yang sama, berarti 2 dikali 45 derajat. Sama dengan 90 derajat. Gitu ya. Gampang ya? Kita lanjutkan lagi. Oke, yang terakhir nih. Tentukan besar sudut BAD dari gambar di samping. Nah, ini segi 4 tali busur ya. Ada tali busur AB, BC, dan CD. Ingat sifatnya bahwa sudut yang berhadapan sama besarnya A ya, kehapus. Oke. Maka
sudut BAD ditambah sudut BCD sama dengan 180 derajat. Nah, Miss tuliskan dulu nih. Sudut BAD ditambah sudut BCD sama dengan 180 derajat. Nih sifat dari segi 4 tali busur. Maka X tambah 20 ditambah 3X sama dengan 180. X tambah 3X, 4X. Nah, 180 dikurangi 20. Maka X-nya adalah 160 bagi 4. Sama dengan 140 derajat. Udah selesai belum? Belum. Yang ditanya adalah sudut BAD. Sudut BAD itu adalah X tambah 20. Karena X-nya sama dengan 140, berarti, kok 140, 40 ya. Nah, ini nggak pakai 160 bagi 4, 40. Maka 40 ditambah 20. Berapa 40 tambah 20? Sama dengan 60 derajat. Maka sudut BAD adalah 60 derajat. Gitu ya, mudah ya. Jadi untuk persiapan penilaian harian berikutnya adalah kalian pertama hafalkan unsur-unsur dari lingkaran. Mulai dari titik pusatnya, nanti ada busur, panjang busur, juring, tembereng, apotema, lalu ada tembereng gitu. Lalu hafalkan juga rumus luas dan keliling lingkaran, bagaimana cara menghitungnya. Lalu hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Dan yang terakhir bagaimana menentukan sudut keliling padat segi 4 tali busur. Oke, mudah-mudahan bisa difahami. Seperti biasa kalau ada yang kurang paham boleh tanya Miss ya. Kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya.